Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita ada program baru, yakni imunologi praktis ya. Jadi untuk yang pertama kali ini mengawali nanti adalah tinjauan imunologi seks di kala haid ya. Jadi tinjauan imunologisnya bagaimana ya. Jadi saya tidak membahas mengenai masalah agama, tapi ini membahas tentang dari sisi imunologisnya ya. Nanti yang kita bahas adalah apa tuh haid itu ya, kemudian apa yang dimaksud dengan seks atau hubungan seks itu, kemudian period seks dan bahayakah seks di kala haid ya. Yang pertama kita masuk dulu mengenai apa tuh haid itu ya. Haid itu adalah atau sering disebut dengan menstruasi, yaitu adalah keluarnya darah atau perdarahan dari vagina yang normal. Arti perdarahannya itu perdarahan normal ya, yang terjadi sebagai bagian dari siklus bulanan setiap wanita. Jadi kalau normalnya ya, setiap bulan itu seorang wanita itu akan mengalami menstruasi ya. Kenapa menstruasi ya? Karena sejatinya kan rahim itu kan dipersiapkan untuk menerima hasil pembuahan ya. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, maka dinding di dalam rahim yang tadinya disiapkan untuk menerima pembuahan itu akan diluruhkan atau dikeluarkan nanti untuk menyiapkan yang baru lagi. Itu ya, itu definisi haid secara ringkas ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hubungan seks atau seks itu ya. Jadi hubungan seks itu adalah, atau hubungan seksual itu adalah, atau sering disebut juga dengan koitus atau kopulasi, ya ini suatu tindakan reproduksi ya, di mana ada bagian organ reproduksi pria memasuki saluran reproduksi dari wanita ya. Maksud dari tindakan reproduksi itu ya berkembang biak ya, tujuannya berkembang biak gitu ya. Jadi kalau diistilahkan di bahasa kita itu yang sederhana ya hubungan intim begitu ya. Nah, hal ini berbeda dengan period sex ya. Kalau hubungan seks tadi adalah hubungan penetrasi penis ke dalam vagina ya, salah satunya. Nah, tapi kalau period seks itu lebih luas lagi, yaitu dia adalah aktivitas seksual ketika mengalami haid ya, ketika wanita itu mengalami haid ya. Ya, misalnya apa ya, termasuk penetrasi tadi ya, termasuk hubungan kopulasi tadi, atau oral seks, atau masturbasi, atau aktivitas seksual yang lain, misalnya anal seks gitu ya. Nah, itu period seks. Jadi period seks itu lebih luas pengertiannya daripada yang kopulasi, koitus atau hubungan seksual tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, bahayakah seks di kala haid ya, nanti kita tinjau dari 4 sisi ya. Pertama adalah sisi psikologis ya, psikis ya, nanti bukan psikis murni ya, tetapi psikis yang terkait dengan imunologi ya. Kemudian kita bahas mengenai sexually transmitted disease dan infeksi yang lain. Kemudian kita tinjau dengan tentang endometriosisnya bagaimana gitu ya, dengan kemunculan endometriosis. Kemudian dengan impotensi ya. Nah, kita bahas dulu secara psikis ya. Nah, hubungan seksual itu baik di beberapa, tidak hanya Islam ya, tetapi agama yang lain juga melarang ya, hubungan seks di kala haid ya. Nah, kalau seseorang itu melakukan hubungan seks di kala haid, kemudian dia merasa berdosa, dan jika itu menjadi berat ya, memberat perasaan dosa itu dan berkepanjangan ya, maka itu akan membuat gangguan kejiwaan ya, membuat gangguan psikis ya. Nah, kalau sudah terjadi gangguan psikis, maka gangguan psikis itu akan mempengaruhi otak ya. Nanti akan mengaktifkan jalur ini, aksis hipotalamus, hipofisis atau pituitari ya, dan adrenal ya. Kalau ini aktif, akibatnya apa? Akibatnya nanti kelenjar adrenal itu akan menghasilkan berbagai macam zat ya, misalnya epinefrin ya, atau yang terkenal adalah kortisol ya. Nah, kortisol itu nanti menyebabkan sistem imun kita itu menjadi turun karena dia sifatnya adalah imunosupresan gitu ya. Nah, kalau imunnya itu turun ya, maka akan terjadi mudah terkena
infeksi ya. Nah itu dari sisi psikis. Nah, mengenai akses hipotalamus pituitary adrenal itu seperti apa, insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas mengenai ini ya, tentang topik psikoneuroimunologi ya. Nah kita lanjut dulu mengenai, nah ini sekarang mengenai hubungan seks di saat haid dengan kemunculan sexually transmitted disease dan infeksi ya. Nah kita awali dengan bahwa darah itu kan isinya banyak sekali ya, macam-macam. Tetapi yang utama di situ adalah protein gitu ya. Ada lemak gitu ya. Ada karbohidrat juga ya, tapi kan yang utamanya protein. Sedangkan protein itu adalah media yang baik ya, untuk pertumbuhan kuman. Ya, jadi kalau seseorang itu melakukan hubungan seks di kala haid, kemudian ada kuman yang ikut masuk ketika melakukan hubungan seks ya, atau pasangannya mengalami penyakit menular seksual ya, STD atau PMS ya, dia kan bisa memanfaatkan darah itu untuk pertumbuhan kumannya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, darah itu juga banyak mengandung zat besi. Nah zat besi ini faktor yang sangat diperlukan oleh patogen atau kuman penyakit ya. Jadi kalau hubungan seks di saat haid ya, kemudian di darahnya itu kan ada zat besi ya, darahnya itu kan banyak mengandung zat besi ya. Nah, maka itu membantu pertumbuhan kuman ya, perkembangan kuman ya. Nah itu yang dua hal ini artinya ketika melakukan hubungan seks di saat haid, kemudian ada kuman patogen yang masuk melalui hubungan seks itu, maka risiko terjadi infeksi tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulut cervix ketika haid ya, mulut rahim yang ke arah vagina itu ya, itu menjadi lebih terbuka karena memang difasilitasi untuk mengeluarkan darah haid itu ya. Nah kalau mulut cervix itu lebih terbuka, maka peluang zat-zat asing masuk ke dalam rahim itu menjadi lebih terbuka ya, lebih luas gitu ya, lebih besar kemungkinannya ya. Jadi kalau ada hubungan seks di saat itu, maka lebih mudah untuk memasukkan kuman ke dalam rahim ya, sehingga mudah terjadi infeksi gitu ya. Itu yang berikut, yang kedua. Yang ketiga ya, yang keempat adalah ketika ada seorang itu mengalami haid ya, maka terjadi kongesti pembuluh darah pada rahim itu ya. Nah sedangkan kegiatan hubungan seks itu kan tidak diam ya. Nah artinya ada risiko terjadi pecahnya pembuluh darah ya. Itulah kenapa ketika setelah melakukan hubungan seks di kala haid itu akan terjadi seolah-olah darah yang keluar itu lebih banyak ya, ya karena ini pembuluh darah yang ada di sekitar itu pecah gitu ya. Nah kalau itu pecah pembuluh darahnya, maka akses kuman ke dalam darah itu menjadi lebih besar ya, lebih tinggi risikonya untuk kuman itu masuk ke dalam sirkulasi ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang melakukan hubungan seks di kala haid itu ternyata ditemukan kuman di dalam pembuluh darahnya ya. Nah yang berikutnya lagi adalah pada saat seorang itu mengalami haid ya, maka akan terjadi berkurangnya atau menipisnya mukosa ya, mukus ya, seperti lendir ya, yang ada di rahim ya. Nah kalau itu berkurang, maka kemungkinan patogen untuk nempel ke dinding rahim itu akan menjadi lebih terbuka ya, lebih luas kesempatannya ya. Nah sebenarnya mukus itu kan fungsinya untuk menahan atau mencegah agar tidak ada patogen yang nempel ke dinding rahim bagian dalam gitu ya. Nah pada saat kondisi haid, maka mukus itu lapisannya menjadi lebih tipis gitu. Kalau itu lebih tipis, maka risiko kuman nempel ke dinding rahim bagian dalam itu lebih tinggi gitu ya. Yang berikutnya adalah pada saat haid, maka seorang wanita itu akan lebih sedikit memproduksi antimikrobial peptid pada rahimnya gitu ya. Nah apa tuh antimikrobial peptid itu? Itu adalah senyawa peptida ya, protein berarti ya, yang dibentuk secara alami ya
yang fungsinya itu adalah sebagai antimikrobia, sebagai antimikroba, ya, seperti antibiotik lah, semacam antibiotik yang kita buat sendiri sebenarnya di rahim sana, gitu ya. Nah, kalau antimikrobial peptid itu berkurang, ya, sedangkan dia fungsinya itu sebagai antimikroba, maka kalau ada kuman yang masuk, kuman patogen yang masuk akibat hubungan seksual itu, maka risiko untuk terjadinya infeksi besar. Kenapa? Karena tidak ada lebih sedikit antimikrobial peptidnya itu, gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi, di dalam rahim itu kan ada semacam sensor, ya, semacam sensor untuk mengetahui bahwa ada kuman yang masuk, gitu, atau ada kerusakan jaringan, gitu ya. Nah, sensor itu disebut, salah satunya adalah toll-like reseptor. Ada toll-like reseptor 2, 3, 4, 6, 7, 9, dan 10, gitu ya. Nah, itu ditemukan di endometrium. Nah, ketika haid, toll-like reseptor itu mengalami penurunan ekspresinya. Jadi jumlahnya itu menjadi berkurang, gitu ya. Nah, sedangkan toll-like reseptor ini sensor untuk apa? Sensor untuk mengenali PAM, patogen associated molecular pattern, ya. Sehingga kalau ada patogen yang masuk, maka patogen itu bisa dikenali oleh toll-like reseptor. Nah, sebagai contoh, TLR2, TLR6, ya, itu kan bisa mengenali bakteri gram positif, ya. TLR4 itu untuk mengenali patogen gram negatif, ya. TLR3 dan 7 itu kan untuk mengetahui adanya materi genetik yang sifatnya RNA, ya. Kalau yang 9 itu kan untuk mengenali materi genetik yang sifatnya itu adalah DNA, ya. Nah, sedangkan toll-like reseptor 10 itu adalah merupakan saat ini diketahui sebagai toll-like reseptor yang sifatnya antiinflamasi, ya. Nah, kalau itu semuanya menurun, maka kalau ada patogen yang masuk, maka patogen itu sangat besar kemungkinannya tidak dikenali oleh sistem pertahanan tubuh kita yang alami, ya. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi, ya. Yang berikutnya lagi adalah pada kondisi haid, maka jumlah sel neutrofil itu berkurang, ya. Dan kita tahu bahwa sel neutrofil itu sifatnya adalah memfagositosis patogen, gitu ya, sebagai lini pertama, benteng pertama pertahanan kita, ya. Nah, kalau ada kuman patogen yang masuk akibat hubungan seksual, ya, nah, harusnya dia ditangkap oleh neutrofil. Tapi kalau jumlahnya berkurang, maka ada risiko kuman yang masuk ke dalam rahim akibat hubungan seksual itu, ya, tidak semuanya akan ditangkap oleh neutrofil, ya. Nah, sehingga risiko infeksinya besar. Kemudian ekspresi MHC menurun, ya. Major histocompatibility complex itu kan dipakai untuk menyajikan antigen kepada sel T helper, gitu ya. Nah, kalau ini menurun, ya, kalau nanti ada patogen yang masuk, ya, maka risiko untuk mengaktifkan sel T itu lebih sedikit, gitu ya. Meskipun pada orang yang haid itu apisnya lebih giat, tetapi dia bukan giat dalam mengenali patogen, memproses patogen, tetapi dia memakan zat-zat atau substansi-substansi yang dari menstruasinya itu sendiri, darah mennya itu sendiri, ya. Nah, itu ditangkapi oleh APC, kemudian disajikan kepada sel T helper 1, ya, sehingga yang tujuan akhirnya nanti adalah agar menstruasinya itu berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah semen atau cairan sperma itu mengandung transforming growth factor beta, ya, dan prostaglandin E. Nah, zat ini merupakan zat yang bisa meningkatkan polarisasi sel T helper yang ada di rahim itu menjadi sel T helper, menjadi sel T
regulator gitu ya. Nah, kalau sel T regulator maka sifatnya dia antiinflamasi atau malah justru imunosupresi gitu ya. Nah, kalau di situ sudah ada sel T regulator, kalau ada patogen yang masuk, kalaupun nanti ada sel T helper yang teraktifkan, maka dia akan dicegah atau dilawan oleh sel T regulator ini. Nah, intinya apa? Intinya dari sekian banyak itu bahwa hubungan seks di kala haid itu dia akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual dan infeksi yang lain gitu ya, dengan alasan seperti yang tadi sudah disebutkan secara imunologis gitu ya. Nah, berikutnya adalah endometriosis. Nah, mengenai hubungan antara seks di kala haid dengan endometriosis itu, nah itu enggak seragam ya. Tapi yang jelas semua hasil yang kami sampaikan di sini itu berasumsi bahwa endometriosis itu terjadi karena menstruasi retrograd ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang menstruasi itu kan darah menstruasinya dikeluarkan lewat depan ya, lewat vagina ya, tapi ini lewat belakang ya. Jadi sehingga ada jaringan rahim yang masuk ke tempat yang tidak semestinya di dalam tubuh kita ya, di peritoneum misalnya ya. Nah, penelitian pertama menunjukkan bahwa seks di kala haid itu menurunkan risiko endometriosis ya. Seks di kala haid ini maksudnya ya hubungan seks ya. Apakah dia maksudnya period seks ya, termasuk hubungan seks ya, termasuk masturbasi dan lainnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orgasme di saat haid itu meningkatkan risiko endometriosis. Jadi di sini pokoknya kalau seorang itu melakukan period seks ya, apakah dia masturbasi, apakah dia yang lainnya gitu ya, seorang wanita ini sampai orgasme, nah orgasmenya itu akan memicu terjadinya menstruasi retrograd gitu ya. Nah, sehingga akan meningkatkan risiko endometriosis. Nah, yang terakhir, hasil penelitian yang terakhir ini adalah yang ini ya. Dia berbeda dengan yang di tengah ini. Kenapa? Kalau yang di tengah ini period sex, tapi kalau yang terakhir ini hanya hubungan badan atau koitus saja yang meningkatkan risiko endometriosis ketika dilakukan di kala haid gitu ya. Nah, mana yang lebih dipercaya? Yang lebih dipercaya adalah yang terakhir ini, karena kalau yang depan-depan itu, yang di sini dan di sini, kebanyakan penelitiannya itu bersifat observasional ya, sedangkan dan observasionalnya itu sifatnya tanya jawab gitu ya. Hanya endometriosisnya saja yang ditegakkan secara klinis ya, sedangkan untuk yang terakhir ini selain menggunakan metode yang sebelumnya ya, tapi di sini juga menggunakan bantuan alat radiologi ya, sebelum operasi dan setelah operasi gitu ya. Nah, sehingga yang ini lebih dipercaya dibandingkan yang dua sebelumnya ya. Jadi koitus di kala haid ya, koitusnya ya, bukan orgasmenya, itu meningkatkan risiko endometriosis ya. Gitu ya. Jadi walaupun dia orgasme atau tidak, kalau terjadi koitus di kala haid meningkatkan risiko terjadinya endometriosis ya. Yang terakhir impotensi. Nah, bagaimana ceritanya hubungan seks di kala haid itu bisa memicu terjadinya impotensi ya. Yang pertama adalah biasanya orang mau haid itu ada premenstrual syndrome ya, sebelum haidnya kan kadang-kadang begitu ya, baperan gitu. Nah, baperan itu kadang-kadang menjadikan pasangannya atau suaminya itu menjadi tidak mood gitu ya. Jadi tidak tidak bergairah gitu ya. Jadi ketika diajak di saat haid itu ya seolah-olah kok jadi impoten, padahal sebenarnya bukan impoten ya. Impotennya itu impoten psikologis ya, karena hubungan yang tidak baik sebelumnya gitu ya. Yang kedua adalah bau yang tidak sedap dari darah haid ya. Sebenarnya tidak ada masalah, PMS-nya tidak menimbulkan gangguan hubungan gitu ya, hubungan kemesraan dan lain-lain ya. Tetapi ketika sudah mau melakukan hubungan ya,
ternyata darah haidnya itu baunya nggak disukai, nah, kemudian terjadi impotensi. Nah, ini juga psikologis ya, bukan berarti dia impotensi karena organik gitu ya. Atau rasa jijik ya, sudah menggebu-gebu ya, ternyata setelah melihat darah haid jijik ya, jadi nggak bisa gitu ya. Nah, itu juga psikologis ya. Sama seperti bayangan risiko darah mengotori beberapa hal ya, mengotori paha atau mengotori tangan dan lain-lain ya, dia ya takut seperti itu ya, akhirnya jadi impotensi. Nah, itu resiko-resiko pembahasannya ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi haid itu merupakan kondisi inflamasi ya, tadi kan ada aktivitas dari APC dan sel T helper 1 ya, yang disertai dengan perubahan dari sisi fisiologis dan imunologis ya. Nah, makanya hubungan seks saat haid itu berisiko terhadap kesehatan sehingga sebaiknya dihindari ya. Itu dengan alasan yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, kalau period seks itu tidak masalah ya, selama bukan koitus ya. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan, nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat lagi ya. Nah, sekian dulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.